Assalamualaikum Bu Harni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Harni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Baik Bu, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin kepada Ibu bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu mengenai pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika. Iya. Di mana Ibu sebagai pemimpin di sekolah pasti sering menghadapi situasi di mana harus mengambil keputusan di mana ada nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar namun saling bertentangan. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu untuk bersedia untuk melakukan wawancara bersama saya pagi hari ini. Baik, Bu Tari. Ya, baik Bu, langsung saya mulai ya Bu. Iya, boleh. Pertanyaan pertama Bu, Iya. selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Jadi di SD 4 ini kan memang banyak sekali terjadi kasus. Nah, kasus-kasus itu ada yang melanggar aturan, tata tertib, bahkan ada yang melanggar hukum. Nah, itu biasanya masuk ke dalam bujukan moral. Ada pula kepala sekolah itu dihadapkan pada kasus di mana kasus itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan. Nah, disitulah maka kepala sekolah harus mengambil sebuah keputusan dan itu mungkin termasuk sebuah dilema ya. Dilema keduanya sama-sama baik tetapi harus memilih salah satu untuk diambil. Baik Bu, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Biasanya saya mengkonfirmasi kepada banyak pihak dengan cara mengumpulkan data-data. Data-data kemudian saya identifikasi, saya bertanya kepada pihak-pihak yang terlibat, yang terkait kepada sumber-sumber yang berkepentingan, bukan hanya kepada salah satu pihak. Kemudian setelah terkumpul, lalu saya identifikasi, lalu saya mengumpulkan teman-teman untuk berdiskusi bersama, duduk bersama, membicarakan kasus-kasus tersebut gitu. Oke, baik, berarti melalui konfirmasi ya Bu ya, Iya, dengan konfirmasi. semua pihak, Iya. tidak hanya satu pihak saja. Iya. Baik Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya tadi ya untuk pengambilan keputusan ya. Iya, iya, Ya. Biasanya kan tadi pengumpulan data dulu, pengumpulan data, mencari sumber-sumber informasi, kemudian bermusyawarah, duduk bersama dengan pihak-pihak yang terlibat, dengan guru, dengan tenaga kependidikan, komite sekolah, kadang-kadang juga melibatkan orang tua juga, orang tua dari siswa. Kita musyawarahkan kasus itu untuk pengambilan keputusannya, mana yang terbaik, mana yang bisa mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Berarti melalui beberapa langkah ya Bu ya. Selain itu juga saya biasanya bertanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman gitu. Berpengalaman dalam penanganan kasus tersebut. Nah, untuk yang di sini biasanya kepada pengawas sekolah gitu. Baik Bu, berikutnya ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang saya anggap efektif itu adalah yang pertama kedewasaan dalam berpikir. Seorang kepala sekolah itu harus mampu menyelesaikan sebuah kasus secara dewasa. Kemudian dewasa dalam hal berpikir ya. Artinya kasus itu bisa diterima oleh banyak pihak. Penyelesaian atau keputusan itu bisa diterima oleh banyak pihak. Kemudian yang kedua dengan komunikasi secara terbuka. Nah, di sini kita harus melibatkan banyak pihak. Nah, kita pihak-pihak yang terlibat di dalamnya kita ajak berbicara, kita ajak berkomunikasi secara terbuka. Kemudian kita ajak untuk penyelesaian kasus tersebut, kemudian baru kepala sekolah bisa mengambil keputusan. Nah, keputusan-keputusan tadi yang bisa mengakomodasi kepentingan banyak pihak itulah yang kita ambil.
Baik Bu, jadi di sini kuncinya nanti pada kedewasaan berpikir tadi ya Bu ya, Dan dan komunikasi komunikasi terbuka, terbuka. Oke, baik pertanyaan selanjutnya gitu nggih. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan bagi saya adalah apabila ada salah satu pihak yang kurang terbuka di dalam penyelesaian kasus itu. Kemudian yang kedua adalah apabila sudah diambil keputusan, tetapi ada satu pihak yang tidak merasa tidak puas dengan keputusan yang sudah diambil. Nah, disitulah tugas saya untuk meyakinkan pada pihak itu bahwa keputusan itu adalah yang terbaik, yang bisa mengakomodasi kepentingan banyak pihak gitu. Oke, baik. Berarti adanya kurang terbuka dan juga tadi ada Jika ada yang tidak merasa puas, tidak puas, tidak puas iya. dengan keputusan yang sudah diberikan. Iya. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu? Untuk jadwal, memang saya sudah punya jadwal, yaitu setiap hari Senin setelah upacara bendera itu kan biasanya saya melaksanakan briefing bersama dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Nah, biasanya kasus-kasus itu saya selesaikan ketika briefing itu. Tetapi ada juga kasus yang harus segera diselesaikan. Nah, yang di situ saya tidak menjadwalkan, tetapi langsung ada kasus harus segera diselesaikan, maka saya kemudian membuat pengumuman bisa secara langsung atau kadang-kadang untuk guru itu kan banyak ya di sini yang masing-masing berada di kelasnya masing-masing, itu biasanya saya membuat pemberitahuan lewat WA group itu. Biasanya setelah selesai pembelajaran kemudian saya ajak untuk rapat bersama, berdiskusi bersama menyelesaikan kasus tersebut. Nah, itu biasanya secara insidental jika kasus itu harus segera ditangani gitu. Kemudian apa tadi yang satunya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa, kemudian langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal? Oh ya, untuk prosedurnya ya seperti itu tadi, dengan mencari data-data, kemudian bertanya kepada banyak pihak, kemudian berdiskusi bersama, kemudian kita ambil kesepakatan bersama gitu. Oke. Baik, berarti di sini ada dua jadwal ya Bu ya, ada yang rutin, ada yang insidental. Jadi dilihat dari mendesak atau tidaknya kasus tersebut, jadi harus segera diselesaikan atau tidak begitu. Baik, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya merasa selama saya berada di SD 4 Wates ini, semua guru, tenaga kependidikan, bahkan komunitas sekolah itu semuanya terbuka dan mendukung dengan semua keputusan yang sudah diambil gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang mendukung saya. Kemudian ketika keputusan itu sudah diambil, semua pihak bisa menerima gitu. Itu sebagian besar seperti itu. Ya walaupun kadang-kadang ada juga yang ketika saya melihat kok merasa seperti tidak puas, nah itu baru saya dekati secara personal gitu. Ya, yang pasti kan keputusannya untuk kebaikan yang terbaik ya Bu ya, dari semua pilihan-pilihan dilema. Ya baik Bu, pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang pertama adalah kedewasaan di dalam berpikir. Nah, kedewasaan dalam berpikir itu artinya adalah kepala sekolah mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Kemudian yang kedua adalah dengan komunikasi secara terbuka dengan melibatkan banyak pihak. Kemudian keputusan-keputusan yang diambil itu juga mampu mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keputusan itu bisa diterima oleh banyak pihak. Itu. Ya, baik Bu.
Saya rasa ini cukup untuk wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu, dan semoga dari wawancara ini menambah wawasan saya nanti dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika. Iya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Oke, sama-sama Bu Tari. Ya, Assalamualaikum Bu Harni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sukam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Tari? Alhamdulillah baik Bu. Perkenankan saya Utari Budi Harti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 4 Wates, untuk melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika. Sebagai pemimpin di suatu sekolah, mungkin Ibu sering menghadapi kasus-kasus di mana harus mengambil keputusan di mana ada nilai-nilai yang saling bertentangan, yang nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang baik semuanya, benar semuanya, Bu. Ya. Terima kasih Bu Tari atas kehadirannya di SD Percobaan 4 ini, dan Bu Tari ingin untuk mengadakan wawancara. Silahkan, saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan dan semampu saya, dan tentunya apa yang sudah saya alami nanti saya aturkan kepada Bu Tari. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Langsung saya mulai ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Oh ya, tentunya kita harus paham dulu ya Bu Tari, untuk apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral. Kalau dilema etika berarti tentang nilai ataupun di situ ada nilai yang bertentangan tetapi semuanya benar ya. Kalau yang dukungan bujukan moral itu adalah yang satu salah, yang satu benar. Nah, setelah itu kalau kita sudah paham tentang apa itu dilema etika dan satu bujukan moral, berarti kita bisa mengidentifikasi masalah itu akan masuk yang mana. Kalau berarti ini masuk dilema etika, berarti nanti kita juga cari langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu. Baik Bu, berarti memahami dahulu Bu, itu dilema etika ataupun itu adalah bujukan moral. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu memang tidak mudah ya untuk mengambil keputusan yang ada masalah yang mengandung kebajikan yang sama-sama benar tadi. Nah, untuk mengambil keputusan, tentunya jalan utama yang sudah kami lakukan itu dengan mengadakan musyawarah yang kalau di sekolah itu kalau memang itu masih ranah sekolah, di sekolah itu dengan Bapak Ibu guru, dengan tenaga pendidikan, dan tentunya dengan beberapa langkah yang harus kita jalani. Yang pertama tentunya Bapak Ibu guru atau tenaga pendidikan yang ada itu kita ajak untuk mengenali masalah itu atau konflik itu tadi. Di mana tuh ini nilai kebenarannya di mana? Yang satunya nilai kebenarannya di mana, itu kita kenali dulu bersama-sama dengan Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, setelah itu kita menentukan pihak mana yang bisa dilibatkan atau pihak yang terlibat dalam masalah itu. Yang selanjutnya juga kita harus mengumpulkan fakta ataupun data-data yang relevan atau sesuai dengan situasi atau konflik yang kita alami. Setelah itu kita identifikasi masalahnya apa tuh yang menjadi masalah di ini, dengan melihat tadi
mengenali nilai, kemudian fakta-fakta atau data-data yang relevan. Setelah kita identifikasi masalah, kita bermusyawarah bersama untuk mencari atau mengembangkan alternatif solusi. Biasanya kan Bapak Ibu guru, ini aja Bu, ini aja Bu. Nah, kita tentunya di dalam musyawarah perlu itu tadi mengajak Bapak Ibu bagaimana solusi yang terbaik. Nah, setelah kita musyawarahkan, tentunya kita memilih dari solusi-solusi yang diajukan oleh Bapak Ibu guru atau tenaga pendidikan yang ada. Setelah kita pilih, kita evaluasi dulu, kira-kira bisa ya, tidak ya solusi seperti ini. Nah, kalau sudah yakin, berarti kita baru implementasikan solusi itu untuk mengatasi masalah yang ada. Baik, kalau itu baru nanti juga setelah itu kita evaluasi lagi apa yang sudah kita lakukan, apakah semuanya sudah mendukung atau sudah baik untuk pemecahan masalah itu. Kalau baik kita lanjutkan, kalau masih ada kekurangan kita cari untuk perbaikan solusi yang selanjutnya. Itu Bu Tari. Komplit ya Bu ya, lengkap sekali dan sangat panjang untuk musyawarahnya. Baik Bu, saya lanjutkan ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya tadi seperti yang sudah saya utarakan tadi, jadi kita harus bisa mengidentifikasi masalah sampai dengan mencari solusinya, evaluasi dengan cara bermusyawarah dan juga melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kalau memang kita sebagai guru masalahnya kebetulan di luar ranah kita, adanya kekerasan seksual di sekolah kita, kan kita sebagai guru belum begitu paham ini sebaiknya bagaimana. Nah, itu berarti kita juga bisa melibatkan pihak-pihak yang yang berkompeten atau yang ahlinya, seperti dinas kesehatan, pihak kepolisian dan sebagainya. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tadi yang paling efektif tadi kita adakan musyawarah tadi, Bu. Musyawarah. Iya, musyawarah. Kemudian kalau musyawarah tidak bisa dapat mufakat, berarti kita bisa dengan pengambilan suara terbanyak. Itu jalan yang terakhir apabila tidak terjadi mufakat dalam musyawarah itu. Berarti musyawarah dan mufakat ini tentu saja untuk yang keputusan yang terbaik dengan mungkin resiko yang paling minim ya Bu ya, yang paling untuk kecil. Kalau kita sudah musyawarah bersama, kemudian melibatkan pihak-pihak yang terkait atau yang ahlinya, tentunya keputusan itu paling tidak ya sudah mendekati suatu hal yang sesuai dengan etika yang berlaku di sekolah ataupun di masyarakat sekitar. Yang penting tidak merugikan salah satu pihak. Baik Bu, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sebenarnya banyak ya tantangannya. Tantangannya ya tadi karena mungkin ada dari perseorangan dengan perseorangan, ini benar, kemudian mungkin ada kelompok sini, kelompok yang ini benar, ini kelompok yang benar. Ada yang pro, ada yang pro, ada kontra. Oh ini yang paling benar Bu ini. Nah itu kan kita tantangannya ini harus bersikap adil tadi ya. Kita harus bersikap adil dan bagaimana bisa memutuskan suatu keputusan itu tanpa memihak salah satu. Tentunya kita harus memahamkan kepada mereka dengan skala prioritas. Mana yang harus kita utamakan keputusan yang seharusnya sudah bisa kita ambil untuk suatu keputusan, dan keputusan itu tentunya harus adil ya. Itu karena sikap adil mungkin saya merasa adil tapi belum tentu berbeda merasa dengan yang lainnya.
Kemudian yang sering saya alami itu karena di sekolah saya itu beberapa guru itu ada yang lebih umurnya lebih tua dari saya. oke. Nah, ini tantangan saya itu menghilangkan rasa canggung untuk kalau yang Bapak Ibu guru yang lebih tua tadi belum sepaham atau belum memahami tentang mungkin nilai-nilai kebajikan yang akan kita putuskan tadi. Nah, itu kan kita karena merasa lebih muda, mungkin datang di sekolah itu lebih Baru akhir di gitu, akhir, ya. baru. Nah, itu kita tentunya harus ini secara perlahan memahamkan apa itu dilema etika tadi, bagaimana kita harus bersikap menentukan Mengambil itu. keputusan Nah, itu. yang Nah, baik. kan selama ini saya sering masih canggung lah. Nah, itu tantangan saya Tantangannya. untuk menghilangkan rasa canggung tadi demi keadilan bersama dengan tidak memihak salah satu pihak. Jadi bisa diterima oleh semua pihak. Oke. Berarti tantangannya itu ya Bu, adil, kemudian menghilangkan rasa kecanggungan canggung, itu dengan yang karena lebih senior, nggih. Nggih Bu. Pertanyaan selanjutnya nggih Bu nggih. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh ya, kalau itu selama ini karena alhamdulillah kita belum pernah mengalami suatu kasus yang berat nih. Selama ini ringan, itu memang kalau ringan ada. Kalau ringan itu kami itu menyelesaikan seketika itu juga. Kalau ringan kan kita tidak usah perlu dengan melibatkan orang lain, pihak lain. Nah, itu kita berusaha untuk segera menyelesaikan permasalahan itu seketika itu juga. Nah, kalau kasus yang berat itu selama ini belum terjadi dan semoga tidak terjadi. Tetapi andaikan nanti suatu saat itu ada permasalahan itu tentunya kita perlu jadwal di mana kita harus bertemu, karena kalau masalah yang berat tentunya kita juga harus mencari mengidentifikasi masalah itu dengan mencari data atau fakta yang relevan tadi. Terus juga kita harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang berkompeten dalam kasus itu. Nah, itu kan perlu waktu. Kita perlu kangsenan, janjian dengan itu. Jadi kita mungkin perlu membuat ini yang pertama kita di hari apa atau kita akan bertemu untuk mengidentifikasi masalah sampai dengan bagaimana mencari solusi untuk itu tadi, pemecahan masalah. Itu kan perlu waktu. Jadi perlu jadwal juga. Oke, berarti dilihat kasusnya nggih Bu nggih, kalau kasusnya misalnya bisa diselesaikan ringan, bisa diselesaikan saat itu juga langsung diselesaikan. Tapi jika kasusnya berat dan belum pernah terjadi ya Bu ya, jadi kan harus mungkin perlu waktu ya untuk strateginya identifikasi berarti masalah sampai dengan pihak yang terlibat, pihak yang ahli dalam menangani masalah itu. Oke, baik Bu, terima kasih. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, berarti kalau seseorang itu kita di sekolah berarti teman kita adalah Bapak Ibu guru, kemudian juga bisa juga tenaga pendidikan, bisa juga siswa yang membantu. Kalau memang itu melibatkan orang tua, kemudian komite, dan tentunya yang paling membantu itu jika kita di ranah itu, di situasi atau masalah itu kita ada kendala, kekurang tidak atau belum mampu. Nah itu yang paling membantu adalah kalau kita itu langsung menggandeng pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang pada ahlinya ya, seperti tadi kalau tentang kekerasan seksual itu dengan
perlindungan anak kita, atau dengan nggih, dengan dinas kesehatan, kemudian dengan kepolisian dan mungkin dengan yang mengurusi HAM dan sebagainya. Nah itu yang paling membantu itu. Kalau faktor-faktornya Bu? Faktor-faktornya itu bisa juga faktor internal dan eksternal ya. Internalnya itu dari perasaan kita sendiri gitu. Intuisi iya, itu bagaimana perasaan kita harus bisa tadi oh ini harus begini dari perasaan kita dan motivasi intrinsik kita. Kalau eksternal itu berarti dari etika-etika yang sudah berlaku di masyarakat itu juga, kalau sudah di masyarakat itu sudah berjalan atau melakukan norma atau nilai-nilai yang berlaku itu sudah baik, berarti kan itu faktor eksternal kita akan lebih mendukung lebih cepat untuk kita bisa menyelesaikan masalah. Okay. Pertanyaan terakhir nih Ibu, dari semua hal yang tadi sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang sangat saya rasa itu penting ataupun baik untuk kita lakukan itu kalau kita ingin mengambil suatu keputusan yang jalan yang paling baik selama ini dengan musyawarah, dengan musyawarah dengan pihak-pihak yang tentunya bisa dilibatkan, pihak-pihak yang ahli pada masalah itu. Kemudian juga kita harus sebelum memutuskan itu kita tidak boleh gegabah. Kita harus hati-hati. Kita harus tidak boleh memihak salah satu pihak. Jadi keputusan kita itu harus benar-benar bisa diterima oleh semua pihak. Kita harus bisa bersikap adil. Jadi maka dalam pengambilan keputusan kita harus selalu berpikir jernih, itu yang paling utama. Tidak langsung menggebu tapi nanti akhirnya kan malah tapi kita pikir jernih dulu, kita musyawarahkan dulu kita. Nah itu pengalaman berarti selama ini alhamdulillah dengan langkah seperti itu semuanya bisa teratasi dengan baik. Baik Bu, saya rasa ini cukup untuk wawancara kita hari ini Bu. Terima kasih sekali, sudah banyak sekali yang saya dapatkan, ilmu yang Ibu sharingkan kepada saya. Ini pengalaman Ibu selama menjadi pemimpin saya dan di sekolah. Itulah yang baru bisa kami lakukan. Mungkin kurang pas mungkin dengan pengalaman Bu Tari mengikuti pelatihan guru penggerak, mungkin ada hal-hal yang mungkin belum pas, mohon masukannya biar nanti untuk langkah berikutnya kami bisa lebih baik lagi. Kami nanti ya untuk masukan-masukan selanjutnya. Kami juga ini belajar banyak juga dari Ibu, ternyata kasus-kasus di kenyataannya itu ternyata seperti itu, penyelesaiannya juga melalui langkah-langkah yang begitu panjang gitu. Semoga ini menjadi pembelajaran buat saya juga. Amin. Nanti di dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Bu, kesediaan Ibu dan juga ilmu yang telah diberikan kepada kami dengan pengalaman. Semoga walaupun sedikit Ibu dapat ada manfaatnya. Ada Bu. Yang tidak bermanfaat jangan diambil. Bermanfaat tuh, insya Allah semuanya bermanfaat. Terima kasih Bu. Ini saya mohon pamit. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah ya Bu Tari. Selamat jalan, sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.